Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ustazah berharap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran tematik muatan matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang bilangan cacah sampai 999. Sebelum kita masuk ke materi, mari bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membandingkan bilangan. Ustazah ingin bertanya, apa yang dipikirkan oleh anak-anak apabila mendengarkan kata membandingkan? Membandingkan adalah mencari perbedaan. Jadi, membandingkan bilangan adalah mencari perbedaan yang terdapat pada dua bilangan. Di dalam membandingkan bilangan, terdapat dua bagian yang dapat digunakan untuk membandingkan. Yang pertama adalah kalimat perbandingan. Kalimat perbandingan terdiri dari lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Yang kedua, tanda perbandingan atau simbol perbandingan. Simbol perbandingan ada 3, seperti berikut. Baik, kalimat perbandingan dan tanda perbandingan memiliki fungsi yang sama. Yang membedakan hanya penggunaannya dalam kalimat perintah. Contoh, isilah titik-titik di bawah ini menggunakan lebih dari atau kurang dari. Berarti, anak-anak diminta menjawab menggunakan kalimat perbandingan untuk membandingkan dua bilangan. Sekarang, Ustazah akan menjelaskan tentang tanda perbandingan. Tanda perbandingan yang pertama adalah sebagai berikut. Tanda perbandingan ini berfungsi untuk menyatakan lebih dari. Tanda perbandingan ini memiliki fungsi yang sama dengan kalimat perbandingan lebih dari. Lebih dari maksudnya apa, Ustazah? Lebih dari memiliki arti yang sama dengan lebih banyak atau lebih besar. Perhatikan tanda perbandingan berikut. Apabila ditarik garis lurus, ia akan membentuk seperti huruf B. Huruf B ini berasal dari huruf awal kata besar atau banyak. Tanda perbandingan ini digunakan apabila bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Tanda perbandingan yang kedua adalah sebagai berikut. Tanda perbandingan ini berfungsi untuk menyatakan kurang dari. Tanda perbandingan ini memiliki fungsi yang sama dengan kalimat perbandingan kurang dari. Kurang dari maksudnya apa, Ustazah? Kurang dari memiliki arti yang sama dengan lebih kecil. Perhatikan tanda perbandingan berikut. Apabila ditarik garis lurus, ia akan membentuk seperti huruf K. Huruf K ini berasal dari huruf awal kata kecil atau kurang. Tanda perbandingan ini digunakan apabila bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua. Tanda perbandingan yang ketiga adalah sama dengan.
Tanda perbandingan ini berfungsi untuk menyatakan sama banyak. Tanda perbandingan ini memiliki fungsi yang sama dengan kalimat perbandingan sama banyak. Tanda perbandingan ini digunakan untuk menyatakan apabila bilangan pertama dan bilangan kedua memiliki nilai yang sama banyak atau sama besar. Dalam membandingkan dua bilangan, akan lebih mudah jika anak-anak menguasai urutan angka 100 sampai 999. Tapi, jika anak-anak masih terdapat kesulitan dalam mengurutkan angka 100 sampai 999, Ustazah akan berikan langkah-langkah membandingkan dua bilangan 3 angka. Yang pertama, bandingkan angka mulai dari tempat ratusan. Kedua, jika angka ratusan sama, bandingkan angka pada tempat puluhan. 3. Jika angka puluhan juga bernilai sama, bandingkan angka pada tempat satuan. Perhatikan contoh berikut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan lebih dari atau kurang dari. Berarti, anak-anak diminta untuk mengisi titik-titik menggunakan kalimat perbandingan. Lebih dari atau kurang dari, bukan dengan tanda perbandingan atau simbol perbandingan. Ini ada gambar. Anak-anak diminta untuk membandingkan banyak dari kedua kelompok kubus satuan. Cara menyelesaikannya adalah: pertama, anak-anak hitung banyak kubus satuan di kelompok pertama. Banyak kubus satuan di kelompok pertama ada 234. Lalu, anak-anak menghitung banyak kubus satuan di kelompok kedua. Banyak kubus satuan di kelompok kedua yaitu ada 238. Jika sudah diketahui kedua bilangan yang akan dibandingkan, sekarang anak-anak ikuti langkah-langkah membandingkan dua bilangan ratusan. 1. Perhatikan garis berwarna merah. Bandingkan angka mulai dari nilai tempat ratusan. Angka pada tempat ratusan sama, yaitu angka 2. Yang kedua, karena pada nilai tempat ratusan sama, anak-anak pindah membandingkan pada nilai tempat puluhan. Perhatikan garis berwarna orange. Angka pada tempat puluhan sama, yaitu angka 3. Yang ketiga, karena pada nilai tempat puluhan sama, anak-anak pindah membandingkan angka pada nilai tempat satuan. Perhatikan garis berwarna hijau. Angka 4 satuan kurang dari 8 satuan, sehingga telah ditemukan perbedaan. Jadi, kalimat perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah kurang dari. Perhatikan contoh berikut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda perbandingan. 235 titik-titik 253. Berarti anak-anak diminta untuk mengisi titik-titik menggunakan
tanda perbandingan atau simbol perbandingan. Ustazah pernah mendengar ada anak yang bertanya, "Ustazah, kalau membandingkan bilangan, titik-titiknya sedikit, berarti menjawabnya menggunakan tanda perbandingan. Kalau titik-titiknya banyak, menjawabnya pakai kalimat perbandingan ya." Hal ini belum tentu benar ya nak. Kembali lagi, anak-anak diminta menjawab dengan kalimat perbandingan atau tanda perbandingan. Jadi sangat penting membaca soal dengan teliti dan kalimat perintah yang diminta. Dalam soal ini, bilangan yang akan dibandingkan sudah diketahui, yaitu 235 dan 253. Sekarang anak-anak ikuti langkah-langkah membandingkan dua bilangan ratusan. Yang pertama, perhatikan garis berwarna merah. Bandingkan angka mulai dari nilai tempat ratusan. Angka pada tempat ratusan sama, yaitu angka 2. Yang kedua, karena pada nilai tempat ratusan sama, anak-anak pindah membandingkan pada nilai tempat puluhan. Perhatikan garis berwarna oranye. Angka pada tempat puluhan berbeda. Angka 30-an kurang dari 50-an, sehingga telah ditemukan perbedaan. Jika sudah ditemukan perbedaan, anak-anak tidak perlu melanjutkan perbandingan pada angka nilai tempat satuan. Jadi, tanda perbandingan yang tepat mengisi titik-titik adalah tanda perbandingan kurang dari atau seperti berikut. Perhatikan contoh berikut. Bandingkan bilangan 278 dan 237 dengan memperhatikan angka penyusunnya. Untuk menyelesaikan soal seperti berikut, langkah-langkah penyelesaiannya masih sama. Yang membedakan hanya anak-anak diminta membuat bentuk panjang dari masing-masing bilangan. Penyelesaian sebagai berikut. 278 sama dengan 200 tambah 70 tambah 8. 237 sama dengan 200 tambah 30 tambah 7. Langkah-langkah perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan garis berwarna merah. Angka pada nilai tempat ratusan sama, yaitu sama-sama 200. Yang kedua, karena angka pada nilai tempat ratusan sama, anak-anak bandingkan angka pada nilai tempat puluhan. Perhatikan garis berwarna hijau. Angka pada nilai tempat puluhan berbeda. 70 lebih dari 30, sehingga telah ditemukan perbedaan. Jika sudah ditemukan perbedaan, anak-anak tidak perlu melanjutkan perbandingan angka pada nilai tempat satuan. Bilangan 278.237 diisi dengan kalimat perbandingan lebih dari. Jadi 278.237 diisi dengan tanda perbandingan lebih dari atau seperti berikut. Latihan soal. Kerjakan di buku tulis tematik 3. Latihan soal terdiri dari 4 soal. Nomor 1 terdiri dari 2 soal
A dan B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda perbandingan lebih dari atau kurang dari. Nomor 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan lebih dari atau kurang dari. Dalam pengerjaan soal seperti berikut, anak-anak hitung terlebih dahulu banyak kubus satuan pada setiap kelompok. Setelah anak-anak mengetahui bilangan yang akan dibandingkan, anak-anak dapat melakukan perbandingan dua bilangan. Untuk soal nomor 3 dan nomor 4, anak-anak diminta untuk membandingkan bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Oke, agar video ini durasinya tidak terlalu panjang, Ustazah akan tutup video ini terlebih dahulu ya. Untuk menulis latihan soal, anak-anak dapat mempause di bagian latihan soal. Sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahami yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you students. See you next week.